Kalau menurut saya, kalau udah mensreanya begitu, ada makin oknum BPK, nggak bisa dipenjara, pecat di rootnya, direksi semua. Pecat aja saya bilang. Udah jelas kamu niatnya nggak bener kok. Main-main kan? Karena walaupun peraturan sedetail apa, kalau mensreanya ini Kan tetap aja orang. ya. Bisa cari jalan gitu ya. Dan kita kan bukan orang bodoh loh. Kita bisa lulus sarjana itu bukan orang bodoh lagi. Kita bukan orang bodoh. Kalau Anda niat mau maling, apapun bisa maling. Memang niat mens rea tadi kan. Betul. Jadi yang kita mau lihat itu apa? Ketika Anda mengalami kerugian misalnya atas investasi atau putusan Anda, kita akan melihat lagi mens rea Anda atau niat Anda, mitigasinya seperti apa. Ya dong, Anda ngalamin kerugian nih. Iya. Ya kayak kita lah, tiba-tiba gempa, barang apa saya mesti bawa keluar nih supaya nggak kolaps semua nih. Nah dari situ saya bisa tahu nih, Anda memang niat atau tidak. Atau Anda sengaja bikin ini bangkrut. Supaya apa? Supaya nanti bisa lepas ke orang yang sesuatu. Mens rea lagi kan. Betul. Jadi balik lagi menurut saya, eksekutif tidak boleh takut melakukan eksekusi. Karena Anda namanya eksekutif. Ya. Yang kedua yang lebih penting adalah Anda mempunyai judgement yang jelas dengan narasi yang jelas oleh konsultan-konsultan yang bukan Anda pilih abal-abal kira-kira gitu loh. Betul. Harus yang Ya kan? percaya lah ya. Terus ketiga, ketika Anda memutuskan sesuatu yang terjadi di luar kehendak Anda, di luar kontrol Anda terjadi kerugian, mitigasi apa yang Anda mau lakukan? Di situ saya bisa tahu niat Anda atau enggak. Nah, balik lagi, gimana? Saya ketemu banyak pejabat, tapi kan susah, kita takut karena oknum pejabat aparat penegak hukum tuh akan nyari-nyari alasan untuk hajar kita. Saya dalam hati, lu pura-pura aja. Gitu ya. Mungkin kamu dalam hati itu ada nyolongnya juga. Kalau saya nggak ada nyolong, saya putuskan sesuatu karena untuk kepentingan publik. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Gak perlu khawatir. Apalagi cuma BPK. Kenapa takut sama BPK? Harusnya dibantu kita dong. Betul. Ada oknum, kita takut. Hajar aja. Ini zamannya terbuka kok. Ya kan? Kalau sidang kan terbuka. Iya. Iya. Kenapa kita takut? Iya. Yang kita lebih takut lagi, kita nggak bisa bertanggung jawab kan duit kita dari mana? Harta kita nambah gitu cepat. Iya. Anda BUMN digaji mahal, punya tantim yang besar. Kenapa Anda takut? Anda juga bisa cari uang lebih banyak, Anda bisa main saham online kok kalau Anda pintar kok. Itu kan sah. Bunganya juga sah toh. Bagi saya asal ada makanan pakaian ya cukup lah sebetulnya kita. Iya. Kita fasilitas begitu besar. Jadi bagi saya itu tidak ada alasan dalam membuat sebuah adjustment bisnis itu ya Anda takut. Saya lebih takut kemudian setelah gagal kita pelajarin. Misal contoh gini. Anda harus beli sesuatu mesti minta izin ke Dekom. Anda tabrak. Istilahnya GCG lah ya. Good Corporate Governance. Iya. Kalau GCG-nya aja Anda tabrak, bos. Nggak usah bilang mainstream, memang lu ada niat nggak bener. Iya kan? Betul, betul. Apalagi misalnya ada konsultan, apalagi ada anak buah nih. Waktu rapat, zaman sekarang lebih baik. Makanya saya minta nih pakai MS Team ini semua mesti direkam. Semua komunikasi pakai chat MS Team. Email semua komunikasi di situ di Pertamina. Supaya saya bisa melakukan audit forensik. Misalnya contoh, anak buah Anda sudah katakan buat apa beli ini? Ini tidak sesuai. Tapi tetap dijalanin. Tapi gitu ya? Anda ya peduli, kan saya atasan Anda. Anda tabrak. Lalu begitu ada kasus hukum, seolah-olah menuduh aparat penegak hukum nggak beres. Nah saya bilang, kalau sampai ada oknum aparat penegak hukum ngerjain kamu, dan kamu betul nggak terima uang, dan nggak ada mens rea mau curi, saya belain kamu. Kita lawan bersama. Saya berani. Iya. Kenapa takut? Gua nggak nyolong kok. Betul. Lu tanya aja sama saya sama data, saya kasih. Lu panggil aja siapapun nanya data sama saya kasih. Tapi yang mesti fair. Iya, harus. Jangan membuat kebijakan yang buat nyolong. Iya. Misal contoh ya, ini mungkin nggak terjadi di Indonesia. Di luar negeri sering sekali terjadi. Dulu ya, tapi di Amerika udah nggak boleh. Saya kadang-kadang khawatir, yang di Amerika, Eropa nggak boleh dipakai buat curi di sini. Misal inside trading. Misalnya ini perusahaan
ya, ini perusahaan botol ini. Perusahaan botol. Karena Aqua nggak bayar kita iklan, jadi kita nggak usah sebut namanya. Kita dia bayar iklan. Perusahaan botol A. Perusahaan botol ini. Saya lewat anak cucu perusahaan saya atau lewat saya punya investment bank, saya beli ini. Saya beli ini. Padahal harganya itu cuma 20 perak nih. 20 perak. Gimana caranya supaya saya bisa jadi untung? Ini barang tiba-tiba saya naikin porsi saham saya jadi 170 perak. Pakai adjustment grup-grup sendiri, lalu pakai BUMN Anda beli. Saya langsung untung 150 dong. Ini jelas kan? Itu mensrianya jelas. Apalagi misalnya, buat apa lu beli pabrik air mineral? Apalagi misalnya, lu beli di luar negeri, untuk apa misalnya? Begitu beli anjlok. Terus kalau kita bicara beli ya, mensrinya gampang kok. Kalau kamu punya duit, nenek-nenek juga tahu. Kapan beli barang? Ketika barang lagi turun dong harganya dong. Betul nggak nih? Betul. Mungkin nggak? Kita main saham juga sama kan. Saham naik terus ini. Kita hitung itu udah puncak nih. Masa kita justru beli lagi di puncak-puncaknya saham? Betul, Itu mensrinya saya curiga nih. Ya, Jangan-jangan dia digoreng naik ke atas supaya saya suruh beli. Kalau saya mau beli, saya beli lagi dia turun dong. Nah itu adjustmentnya gini. Misalnya sebuah saham nilainya 10.000 lah katakan gitu ya. Ini harga umumnya 10.000 nih. Tiba-tiba dia turun sampai 2.000, mulai turun nih 9.000, 8.000. Wah, Anda berpikir nih, jangan-jangan 5.000 dia rebound ini. Lalu pas di 6.000 atau di 5.000, Anda beli. Tahu-tahu dia merosot lagi di 3.000, 2.000. Nah itu gimana tuh Pak? Anda rugi dong. Iya. Tapi itu pun saya masih bisa adjustment. Anda beli perusahaan yang fundamental bisnisnya baik nggak? Oke. Jadi Kita kan mengendalikan uang rakyat nih sebetulnya. Kita tidak langsung kan. Uang rakyat nggak boleh dipakai berjudi-judi saham yang perusahaan nggak jelas bos. Iya. Nggak ada fundamen 5.000 harganya atau 10.000. Kenapa Anda berani beli 10.000? Tapi kalau perusahaan ini misalnya contoh saya beli bank swasta misalnya gitu ya. Ini kalau lagi top-topnya nih, katakanlah misalnya ini 40.000 nih. Sekarang tinggal 20-30.000. Dan pasti lagi merosot turun. Saya berani beli kalau untuk jangka panjang ya. Saya bukan pemain jangka panjang lah. Untuk jangka panjang misalnya gitu. Saya berani beli. Kalau dia turun-turun pun pasti balik karena fundamentalnya di sini. Udah bagus ya. Hanya situasi. Ini barang nggak jelas kok lu bilang lu adjustment apa beli. Jadi Sampai mungkin kalau terbukti lu ada kickback. Wah, Rekening lu ada transaksi. itu udah jelas salah tuh ya. Jadi nggak ada atau kickback Anda tunggu sebentar pun, saya kira best practice-nya salah. Best practice kita jelas. Kita beli saat barang turun. Bukan saat barang lagi naik paling puncak.